Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyebutkan kata serapan di bidang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Rosita. Kata serapan. Kata serapan dari bahasa Arab. Kata serapan makalah berpadanan dengan kata makalatun. Kata serapan ilmu berpadanan dengan kata ilmu. Kata serapan dari bahasa Belanda. Kata serapan absensi berpadanan dengan kata absensi. Kata serapan aksen berpadanan dengan kata aksens. Berikutnya, kata serapan dari bahasa Inggris. Kata serapan dari kampus berpadanan dengan kata kampus. Kata serapan edukasi berpadanan dengan kata education. Kata serapan esai berpadanan dengan kata essay. Kata serapan topik berpadanan dengan kata topics. Kata serapan ballpoint berpadanan dengan kata ballpoint. Kata serapan panelis berpadanan dengan kata panelis. Kata serapan paradigma berpadanan dengan kata paradigm. Oke, selanjutnya ada 5 kata serapan di bidang pendidikan menurut versi saya, Nuril Mas'udah. Nah, di sini saya memberikan 5 contoh kata serapan yang acap kali didengar oleh telinga mahasiswa bahasa, khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama, ada kata serapan homofon. Kata serapan homofon berpadanan dengan kata homofon. Yang kedua, ada kata serapan homograf, yang berpadanan dengan kata homograf. Yang ketiga, ada kata serapan homonim. Kata ini berpadanan dengan kata homonim. Keempat, ada kata serapan assessment, yang berpadanan dengan kata assessment. Terakhir nih, ada kata serapan tes. Kalian pasti tahu kan tes itu apa? Nah, kata serapan tes ini berpadanan dengan kata test. Kelima kata serapan yang saya berikan ini merupakan kata yang diserap dari bahasa asing bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Nugraha, salah satu mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Adapun tugas pertama saya dalam mata kuliah ini yaitu mencari atau menyebutkan minimal 5 kosakata bahasa asing terbaru dalam BI, khususnya pada bidang pendidikan. Nah, yang pertama yang saya dapatkan adalah inbound atau masuk. Dan ini biasa sering kita dengar, khususnya pada para pertukaran mahasiswa. Kemudian unmute atau matikan. Ini juga sering kita dengar ketika kita melakukan perkuliahan, di mana keadaan dosen kita menyarankan untuk mematikan mikrofon kita agar penjelasan dosen tidak terganggu. Kemudian on cam atau aktifkan kamera. Biasa juga kita dapatkan ketika dosen kita meminta kita untuk mengaktifkan kamera agar kita terlihat nyata atau bukti bahwa kita benar-benar mengikuti perkuliahan. Kemudian meeting ataupun pertemuan, di mana kita bisa sering dapatkan ini ketika ada kegiatan-kegiatan kampus ataupun pembelajaran yang mengharuskan kita mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian presensi atau daftar hadir, di mana saat ini kita sudah jarang mendengarkan dosen untuk kita segera mengisi daftar hadir. Namun rata-rata dosen sekarang sudah menggunakan kata presensi ataupun daftar hadir. Kemudian background atau latar, di mana background ini sering kita dengar ketika ada kegiatan dan kegiatan itu mengharuskan kita untuk menggunakan latar yang sama, dalam hal ini background. Kemudian yang terakhir adalah via atau melalui, dan ini kita sering dapatkan ketika dosen kita ingin melakukan pembelajaran biasanya menggunakan kata via. Misalnya hari ini kita akan mengadakan pembelajaran dengan via Meet, itu melalui via Meet.
atau dengan via Zoom, yaitu melalui via Zoom. Mungkin itu beberapa kosakata yang saya dapatkan yang sekarang sudah sering kita dengar dan sudah kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang padanan kata bertema pendidikan. Kata scholarship berpadanaan dengan kata beasiswa, di mana pendanaan berupa uang maupun tunjangan yang bersifat umum dan ditunjukkan bagi para pelajar yang tentunya digunakan untuk menunjang masa studi mereka ketika menjalani masa studi. Biasanya ditunjukkan bagi mahasiswa yang nggak hanya memiliki pencapaian akademis yang tinggi, tetapi juga yang berasal dari perekonomian lemah, sehingga pendanaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meringankan biaya hidup mereka. Yang kedua, kata classroom berpadanaan dengan kata ruang kelas atau seluruh kelas akan seperti pertemuan dengan mengetahui banyaknya kosakata agar memudahkan dalam berkomunikasi maupun dan menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan. Berkomunikasi maupun menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan pada orang tertentu, seperti penjelasan mengenai arti kata, rekonstruksi muka dengan contoh dapat menambah wawasan mengenai kosakata tersebut. Yang ketiga, kata kindergarten berpadaan dengan kata taman kanak-kanak yang artinya itu taman kanak-kanak. Dalam artian lain itu seperti kindergarten itu Frobel. Terus yang keempat, absense berpendanaan dengan kata ketidakhadiran. Seperti sudah tepat didefinisikan kita diombang-ambingkan pada dualisme bermakna absensi itu seperti kehadiran bisa juga ketidakhadiran. Dan yang kelima itu kata homework berpendanaan dengan pekerjaan rumah, seperti tugas sekolah yang harus dibawa ke rumah, seperti PR itu untuk melakukan mengerjakan mempersiapkan diri juga tuh. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan menyebutkan 5 kata serapan yang seringkali didengarkan oleh kaum milenial. Yang pertama itu ada kata judge yang berpadanan dengan kata menghakimi. Yang kedua, kata serapan yaitu jokes yang berpadanan dengan kata lelucon atau candaan. Dan yang ketiga, serapan kata care yang berpadanan dengan kata peduli. Yang keempat, kata serapan bullying yang berpadanan dengan kata intimidasi. Dan yang kelima, kata on the way, kata serapan on the way yang berpadanan dengan kata sedang dalam perjalanan. Oke, itu saja mungkin yang 5 kata yang saya sebutkan. Terima kasih. Saya akan menyebutkan padanan kata bertema pendidikan. Pertama, kata study tour berpadanan dengan kata widya wisata. 2. Kata outbound berpadanan dengan kata mancakrida. 3. Kata PowerPoint berpadanan dengan kata salindia. Keempat, kata review berpadanan dengan kata ulasan. Dan yang kelima, kata skill berpadanan dengan kata kemampuan.
Sekian, terima kasih. Saya akan menyebutkan 5 kosakata asing dan padanannya dalam bahasa Indonesia bertema pendidikan. Yang pertama, survive, berpadanan dengan kata berjuang dan berusaha. Kemudian, fresh graduate, berpadanan dengan kata lulusan baru atau lulusan terbaik. Yang ketiga, history, berpadanan dengan kata sejarah. Kemudian yang keempat, homeschooling, berpadanan dengan kata sekolah di rumah atau istilahnya mendatangkan pendidik ke rumah peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah explore, berpadanan dengan kata eksplorasi, dalam artian jelajah pengetahuan baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan bila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Konvergensi bahasa, semua untuk satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.